Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-72. Pasukan Madura menjarah Keraton Kartosuro. Pasukan Madura sudah menyeberang ke barat Bengawan dan langsung menuju Kartosuro. Tidak ada lagi yang menghalangi. Pasukan Madura melenggang ke istana. Seisi istana dijarah tanpa sisa. Ketika pasukan Madura telah menyeberang Bengawan, Pangeran Ngabei langsung membakar rumah Wirojayan. Sesuai pesan sang raja dahulu, bila pasukan Panembahan menyerang kota, Pangeran Ngabei akan melakukan bakar-bakar untuk semakin mengacaukan kota. Ketika pasukan Madura melihat ada bakar-bakaran, mereka segera menuju ke tempat itu. Setelah sampai, pasukan Madura segera menemui Pangeran Ngabei. Pangeran menanyakan kabar Panembahan Brawijaya atau Sunan Pakubuwono. Jawab si prajurit Madura. Sunan siapa? Kami ke sini tak ada urusan dengan Sunan atau Panembahan. Kami hanya menjalankan perintah Tuan kami Pangeran Madura untuk menaklukkan Kartosuro. Pesan Tuan kami kalau Kartosuro sudah takluk, kami disuruh mencari salah satu pangeran yang ada dan mengangkatnya menjadi raja. Pangeran Ngabei kini menyadari apa yang terjadi. Pangeran Ngabei lalu minta bertemu dengan pembesar pasukan Madura. Prajurit Madura kemudian melapor kepada pemimpin mereka. Pangeran Ngabei lalu ditemui Raden Jayasudiro, Jayaprameyo, Kartojoyo, dan Darmawangsa. Keempatnya meminta dengan sangat agar Pangeran Ngabei mau masuk ke istana. Sesampai di dalam istana, keris Pangeran Ngabei dan para pembantunya dijarah pasukan Madura, juga semua barang miliknya. Pangeran berkata pelan kepada Ki Jayasudiro, Paman, bagaimana maksudnya barang-barang semua dijarah ini? Jayasudiro menjawab, ini hanya dipinjam, mosok akan hilang milik Paduka. Jayasudiro dan Jayaprameyo kemudian memutuskan mengirim utusan untuk memberitahu Panembahan bahwa keraton sudah diduduki pasukan Madura. Raja orang Cina Prabu Kuning sudah pergi meninggalkan istana. Sementara itu sang Panembahan Brawijaya setelah 3 hari berada di markas Kenteng, kemudian berangkat menuju Kedung Gede. Sesampai di Kedung Gede, sore harinya datang utusan yang disuruh mengambil barang dari Madiun, yakni Kartoprojo dan Bujangga Taruno. Barang-barang sang Panembahan kemudian diaturkan. Panembahan merasa tenang hatinya. Tidak lama kemudian ada prajurit yang memberitahu bahwa Kartosuro sudah takluk. Sang Panembahan semakin bersuka cita. Setelah semalam berhenti di Kedung Gede, pagi hari berikutnya Panembahan meneruskan perjalanan. Sang Panembahan berangkat bersama pasukan berkuda dan meninggalkan pasukan darat. Sang Panembahan sudah tak sabar ingin masuk keraton. Rombongan sang Panembahan memacu kuda agar segera sampai. Semua prajurit berkuda turut serta mengiringi perjalanan sang Panembahan. Tidak lama perjalanan Panembahan sudah sampai di Baturono dan melalui jembatan Sasak. Pasukan Panembahan pun menyeberang. Baturono sudah ditinggalkan. Pasukan Panembahan sudah sampai di Gladak. Sesampai di Gladak, Panembahan disambut oleh utusan Jayasudiro. Si utusan berkata, hamba diutus oleh Abdi Paduka dari Madura. Paduka dipersilahkan kembali ke timur Bengawan. Jangan dulu masuk keraton. Sang Panembahan berhenti dan tertegun. Untuk sesaat tak dapat berkata-kata. Pangeran Mangkunagara dari Madiun lalu maju ke depan sang Panembahan, menghadap kepada utusan. Berkata seru Pangeran Mangkunagara, anjing orang Madura ini, bisa-bisanya berkata seperti itu kepada rajaku. Aku sanggup membawa rajaku ke Kartosuro tanpa bantuan anjing Madura. Sang Panembahan berkata, Dinda Mangkunagara, sudahlah, kita terima takdir Tuhan yang Maha Agung. Belum selesai perjalananku. Sang Panembahan lalu berkata kepada utusan Madura, katakan kepada tuanmu dari Madura, kalau kedatanganku ini tak hendak masuk keraton, namun aku tak akan kembali ke timur Bengawan. Panembahan mengurungkan perjalanannya lalu mundur kembali. Pangeran Madiun dibawa mundur sambil dipegangi karena khawatir
tak bisa mengendalikan emosi. Dalam perjalanan di atas kuda, Panembahan berembuk dengan para punggawa, tempat mana yang akan dijadikan markas sementara. Berkata Panembahan, di mana tempat yang sebaiknya kita tinggali? Ki Adipati Wirorejo berkata, kalau Paduka berkenan, kita tinggal di desa Ngemplak saja. Letaknya di selatan keraton. Tempat itu baik dipakai sebagai markas sementara. Saya usulkan tempat itu karena lapang dan rata. Juga pandangan terbuka, tidak tertutup oleh pasukan Madura. Raden Pringgoloyo menyambung, Hei Wirorejo, kalau pendapat saya tidak seperti itu. Susah kalau harus membuat markas lagi di sembarang tempat. Kalau perkara kedatangan para abdi, kalau dasarnya mau berbakti, pasti tak takut dengan pasukan Madura yang akan menghalangi jalan. Sang Panembahan berkata, sudahlah, Bapak Wirorejo, karena anak-anak belum beristirahat, sebaiknya kita di Kumpang saja. Rumah si Surobroto, aku pakai sebagai markas dulu. Sang Panembahan dan pasukan kemudian berdiam di Kasurobratan. Sang Panembahan lalu menjalankan utusan secara rahasia untuk masuk ke istana memastikan keselamatan sang ibu Ratu Ageng dan Ratu Maduretno. Sesampai di istana, utusan tidak menjumpai adik sang raja Ratu Maduretno. Hanya Ratu Ageng dan Ratu Alit yang mereka temukan. Ratu Maduretno telah keluar istana ketika pasukan Panembahan masih berada di timur Bengawan. Saat itu Ratu Maduretno sengaja menghindari pasukan Madura. Keluarnya Ratu Maduretno dengan membawa dua keponakan, Raden Ayu Kedaton dan Raden Ayu Kaluak. Dengan menggandeng kedua keponakan, Ratu Maduretno keluar melalui tembok yang jebol. Sesampai di luar tembok, Ratu Maduretno bertemu dengan sang adik Pangeran Arya Mataram yang hendak menyusul Pangeran Buminoto. Karena sangat bingung ketika berpapasan, Ratu Maduretno tidak sadar kalau bertemu sang adik. Beruntung Pangeran Arya Mataram melihat sang kakak. Seketika Pangeran Arya Mataram mengurungkan niat menyusul Pangeran Buminoto. Pangeran Arya Mataram lalu turun dari kuda dan menemui sang kakak beserta kedua keponakan. Ratu Maduretno berkata, Dinda Pangeran, aku nekat keluar istana karena malu kalau sampai ketemu orang Madura. Pangeran Arya Mataram menyanggupi untuk menyembunyikan sang kakak di Tembayat. Sang kakak menurut saja. Lalu Ratu Maduretno oleh Pangeran Arya Mataram dibawa ke Tembayat. Panembahan Brawijaya telah mengirim prajurit untuk mencari Ratu Maduretno dan dua putri. Sekitar Lunge sudah diubres, tetapi para prajurit tak menemukan yang mereka cari. Ratu Maduretno yang mengungsi ke Tembayat telah mengirim utusan kepada pasukan Panembahan untuk memberitahu serta minta dijemput. Keberadaan Ratu Maduretno telah dilaporkan kepada Panembahan. Panembahan Brawijaya memerintahkan Nitinagoro untuk menjemput Ratu Maduretno dan dua putri Panembahan. Ki Tumenggung Nitinagoro segera membawa pasukan Ponorogo dan Madiun untuk menjemput ke Tembayat. Ratu Maduretno dan dua putri segera dibawa ke markas Kumpang. Hati sang Panembahan sudah tenang. Di istana, karena mengira Panembahan telah masuk keraton, banyak pejabat, saudagar, dan para abdi yang bermaksud menghadap. Namun ketika masuk istana, mereka hanya mendapati pasukan Madura. Mereka yang terlanjur masuk sungguh apes. Barang bawaan mereka dijarah habis oleh prajurit Madura. Juga baju-baju yang mereka pakai. Sekeluar istana, keadaan mereka sungguh memprihatinkan. Yang semula priyayi tak lagi terlihat seperti priyayi. Yang semula saudagar tak lagi terlihat saudagar. Mereka pucat dan kumal. Pakaian mereka compang-camping karena bekal mereka semua dijarah prajurit Madura. Banyak dari mereka yang kemudian mengadu ke markas Kumpang atau bermaksud menghadap Panembahan. Adipati Wirorejo sampai tak tega melihat keadaan mereka. Adipati Wirorejo lalu menghadap sang Panembahan dan melapor. Duh Paduka, orang-orang yang datang dari istana untuk menghadap Paduka keadaannya sungguh memprihatinkan. Mereka dijarah prajurit Madura sampai keadaannya tak patut dilihat. Orang Madura keterlaluan dalam menjarah milik orang.
Sungguh sangat meresahkan pola anjing-anjing dari Madura itu. Mereka juga telah menjarah milik Paduka yang berupa meriam dan gamelan. Setelah mendengar penuturan Ki Wirorejo, sang Panembahan sangat marah. Segera membuat surat untuk memberitahu kepada Panembahan Cakraningrat Madura tentang ulah rusuh pasukannya yang berada di keraton. Yang disuruh membawa surat adalah Ki Citrodewiryo. Namun baru di tengah perjalanan, Citrodewiryo sudah kembali. Citrodewiryo dibegal orang desa di tanah Sukowati. Panembahan kemudian mengirim Ki Trunomenggolo untuk mengirim surat kepada Panembahan Cakraningrat Madura.